Selamat datang Tengak-Tengik channel itu. Saya Cici akan membawakan cerita yang ditulis oleh emak dan akun Twitter @desiprayogo1 dengan judul Mutilasi Nabila based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Narasumber kali ini bernama Yesaya Imani Krisantius, atau lebih akrabnya disapa dengan nama Mas Yaya. Mas Yaya ini bekerja sebagai seorang polisi di Ambon, tapi sekarang dipindah tugaskan di Surabaya. Mas Yaya ingin membagikan pengalaman pribadinya berhadapan dengan hantu Nabila. Di tahun 2015, hantu Nabila ini sempat menghebohkan suatu desa di Ambon. Kebetulan Mas Yaya ini berasal dari desa yang saat itu sedang mengalami teror hantu Nabila. Mas Yaya bercerita bahwa saat kejadian dia masih menjalani pendidikan Akpol, di mana ada suatu momen Mas Yaya harus pulang malam di atas pukul 22. Menurut penuturan Mas Yaya, siapa saja yang masih di luar rumah di atas jam tersebut dipastikan akan bertemu dengan dia. Siapa dia? Hantu Nabila. Sampai sekitar tahun 2015 sampai 2017, daerah desanya tidak ada yang berani keluar rumah di atas jam 22. Walaupun ada yang pulang tengah malam, pasti mereka sudah memilih menumpang tidur di rumah saudara atau temannya yang pastinya di luar desa tersebut. Karena menurut kesaksian orang yang benar-benar melakukan kontak dengan hantu itu, bilang kalau hantu ini cukup barbar, di mana orang yang berpapasan dengannya akan diseret menuju suatu aliran sungai yang airnya mengalir menuju laut. Lalu orang itu dilempar ke dalam aliran itu untuk disuruh mencarikan kepalanya. Sampai sini Cici udah merinding nih. Yang konon katanya sampai saat ini belum ditemukan. Untung orang itu bisa berenang dan segera melarikan diri sejauh mungkin dari hantu Nabila. Kalau pas orang yang gak bisa berenang gimana? Kan sama saja, secara gak langsung hantu ini bisa mencelakai, bahkan menghilangkan nyawa orang. Sekarang kita kembali ke momen pengalaman pribadi narasumber dengan hantu tersebut. Saat itu, Mas Yaya menganggap remeh mitos tentang hantu Nabila, dan dia menganggap hal tersebut hanya sebagai bahan bercandaan. Tapi, suatu ketika dia benar-benar sudah tidak bisa mengelak lagi, karena dia sudah merasakan menjadi mangsanya. Sebelum Mas Yaya pulang, ada salah seorang temannya memberikan tawaran untuk tidur di kamar asramanya. Karena ini juga sudah malam dan ditambah ada kabar horor yang sedang ramai jadi bahan pembicaraan warga. Tapi karena Mas Yaya ini tipe orang yang keras, jadi dia tetap kekeh atau memaksa untuk pulang ke rumah. Karena seragamnya juga sudah kotor dan waktunya untuk ganti. Sedangkan temannya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semua berjalan baik-baik saja sampai Mas Yaya mulai masuk ke area desanya. Saat hendak masuk ke area desa, Mas Yaya ini akan disambut dengan lapangan bola di sebelah kanan dan satu rumah kosong sebelah kiri. Rumah inilah yang kemungkinan menjadi tempat lokasi mutilasinya. Rumah itu benar-benar seperti rumah horor,
sejak ditinggal sama penghuni terakhirnya. Siapa penghuninya? Sabar, mas saya juga bilang, jujur, saat di depan rumah itu, bulu kuduk saya merinding. Belum lagi, rumah ini sangat lebar sekali dan penerangan jalan masih minim waktu itu. Jadi, saya cuma bisa berdoa dengan nama Bapak di surga agar selalu melindungi saya dari hantu tersebut. Semua baik-baik saja, sampai saya hampir selesai melewati rumah tersebut. Jok motor belakang saya, ada yang menaiki. Padahal posisi motor tetap berjalan, bahkan di kecepatan 80 km per jam. Bayangkan, coba mas, pasti terasa toh kalau jok belakang kita ada yang naik. Jadi saya pastikan kalau saat itu saya tidak halu mas. Dan saya jamin, sambung Mas Yaya. Mas Yaya juga berusaha memperkeras doanya, malah seperti diejek sama hantunya. Hantunya juga malah setengah berteriak, mengikuti doa Mas Yaya. Mendengar hal itu, Mas Yaya cuma bisa bengong sambil terus jalan dan gak tahu harus gimana. Dia coba menengok ke arah spion kirinya. Ternyata, benar. Di jok belakang motornya, ada seorang perempuan dengan rambut hitam menunduk ke bawah. Spontan, dia langsung berhenti, lalu turun dan berlari sekencang mungkin. Sedangkan hantu itu tetap mengikuti Mas Yaya dari belakang sambil berjalan terseok-seok kakinya. Karena memang kaki kirinya terlihat patah, tapi masih kiwir-kiwir. Atau gimana ya bahasanya ya? Ada yang bisa menjelaskan? Dan Mas Yaya terus berusaha lari sekencang mungkin sampai rumah tanpa berhenti. Tetangganya sebenarnya dengar suara Mas Yaya teriak-teriak. Tapi gak ada yang mau menolong karena mereka juga takut. Tak lama, Mas Yaya sudah tiba di rumahnya dan berusaha menggedor-gedor pintu. Lalu pintu dibuka. Sama papanya, dan mereka segera mungkin masuk lalu mengunci pintunya. Mas Yaya pun disuruh segera mandi agar tidak terus-terusan diikuti oleh hantunya. Mungkin kepercayaan orang sana. Sedangkan motornya baru besok paginya diambil oleh kakak dan beberapa warga yang menemani. Sejak kejadian itu, Mas Yaya sudah enggan pulang ke rumah jika sudah larut malam. Kita masuk ke kronologi sebab akibat sampai adanya teror tentang hantu Nabila. Kejadian berawal di bulan Oktober 2015. Ditemukan potongan tangan kanan dan kaki kiri di sebuah tempat sampah yang lokasinya ada di muka gang masuk ke desa Mas Yaya. Benar-benar hanya potongan tubuh dan dibungkus daun pisang. Seperti lagi masak pepes kali ya. Yang menemukan potongan tersebut adalah anak kecil yang baru pulang sekolah dan kebetulan lewat di jalan itu. Rumah anak ini dekat dengan Mas Yaya atau tetangganya. Anak kecil ini langsung lari dan lapor ke orang tuanya. Barulah orang tuanya mencoba menghubungi polisi tentang temuan anaknya. Tetangga yang mendengar itu langsung memberitahu yang lain dan mereka pun mulai bersama-sama menuju ke TKP. Karena lokasi kantor polisi tidak terlalu jauh, akhirnya polisi pun tiba. Polisi langsung mengamankan potongan tubuh tersebut sambil menyisir lokasi yang terdapat di sekitar TKP. Dan sebagian polisi yang lain memasang garis polisi. Lalu polisi menaruh curiga di rumah kosong yang tempatnya tak terlalu jauh dari TKP. Karena salah satu polisi menemukan ada bekas darah yang sudah mengering berceceran di beberapa titik halaman rumah tersebut. Karena polisi memiliki insting yang cukup kuat, mereka pun meminta izin kepada warga setempat
untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Karena warga juga penasaran, mereka memberikan izin. Betapa kagetnya polisi melihat isi rumah itu yang berantakan. Aromanya juga sangat tidak enak. Polisi lebih kaget lagi saat menemukan sebuah badan yang tergeletak di atas sofa dan hanya sampai perut atas dengan tangan kiri yang masih menempel di badan tersebut. Badan ini milik seorang wanita yang diperkirakan berusia sekitar 25 sampai 30 tahun. Akhirnya polisi menyimpulkan bahwa potongan yang ditemukan pertama kali adalah bagian dari badan ini. Lalu mereka membawa potongan tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi. Sejak saat itu, lokasi tersebut menjadi angker. Setelah kejadian tersebut, warga setempat jika ingin masuk ke area tersebut lebih memilih melewati gang sebelahnya. Meski gang itu sedikit memutar jauh, yang penting mereka selamat sampai ke rumah. Kejadian yang dialami Mas Yaya saat itu sekitar 2 bulan setelah penemuan tubuh itu. Sekitar 1 minggu setelah penemuan tubuh yang pertama sebelumnya, bagian yang lain juga ditemukan. Ada seorang bapak-bapak yang ingin memanjat pohon kelapa menemukan potongan tubuh dari perut bagian bawah sampai kaki. Akan tetapi kakinya hanya ada satu bagian saja, yaitu bagian kanan. Potongan itu hampir tidak terlihat jika tidak didekati karena tertutup semak-semak di sekitar area pohon kelapa. Melihat hal tersebut, bapak ini langsung lari terbirit-birit sambil berteriak ketakutan. Sampai suaranya membuat kaget orang satu desa siang itu. Kebetulan, hari itu hari Sabtu dan Mas Yaya sedang libur sekolahnya. Setelah warga bertanya ada apa dan bapak itu menceritakan temuannya. Akhirnya, salah satu aparat desa kembali menghubungi polisi dan polisi kembali melakukan investigasi. Akhirnya, potongan itu dibawa ke rumah sakit untuk dicocokkan. Apakah potongan ini bagian dari potongan-potongan sebelumnya yang sudah ditemukan? Beberapa hari berikutnya, polisi kembali datang ke desa itu, di mana polisi memberikan hasil visum yang diterimanya dari tim forensik. Lalu, polisi bilang bahwa potongan tersebut sebenarnya berasal dari satu tubuh. Sedangkan beberapa polisi mulai mengumpulkan dari beberapa warga sekitar mengenai rumah kosong itu dan penghuninya. Sekarang kita sejenak membahas riwayat rumah itu. Rumah itu awalnya milik seorang bandar narkoba yang cukup terkenal di daerah sana. Dulu, rumah itu juga sempat dijadikan tempat pembuatan minuman alkohol oplosan dan selalu dijaga ketat oleh para algojo sewaan pemilik rumah tersebut. Sampai akhirnya si pemilik rumah pindah dari rumah itu dengan semua anak buahnya. Yang akhirnya rumah itu kosong dan disewakan. Suatu ketika di tahun 2014 akhir, ada seorang wanita dan laki-laki yang masih muda menempati rumah itu. Mereka bilang kalau sudah menyewa rumah itu dan akan menempatinya malam itu juga. Dua orang ini bukan orang Ambon, melainkan perantauan dari Aceh. Yang wanita berprofesi sebagai pengacara yang kebetulan sedang ada case di Ambon. Maksudnya dia disewa oleh orang yang sedang ada kasus dan domisilinya di Ambon dan diberi fasilitas untuk tinggal di rumah itu dengan membayar separuh harga. Sedangkan yang laki-laki ini adalah tunangannya dan seorang pemilik kontraktor swasta. Berhubung daerah tempat tinggal Mas Yaya ini jauh dari hotel ataupun kos-kosan, akhirnya warga mengizinkan untuk tinggal satu rumah tapi tetap harus beda kamar. Lalu mereka disambut sesuai adat setempat. Warga sempat menaruh curiga, apakah pemilik tempat ini sedang ada masalah sampai harus menyewa pengacara dari luar pulau. Dan sampai detik ini, warga setempat tidak ada yang tahu.
Berhubung desa ini tidak terlalu besar dan warganya juga tidak terlalu banyak, jadi mereka mencoba memberi sambutan semeriah mungkin untuk wanita dan tunangannya ini. Karena memang sudah menjadi adat di sana, kata Mbah Syaya. Warga mengenal wanita itu dengan nama Kak Nabila dan tunangannya bernama Abang Weru. Mbah Syaya dan warga tidak tahu nama panjangnya karena mereka perkenalannya begitu. Mereka hanya memperkenalkan diri dengan nama panggilan. Saat itu, mereka belum sempat menyerahkan identitasnya untuk dicatat sama aparat setempat sebagai tamu pendatang di desa itu. Karena besok harinya, mereka terlihat pergi dengan mobil jemputan yang cukup mewah. Sejak saat itu, warga sudah tidak melihat lagi mereka ada di daerah tersebut. Pemikiran warga, mungkin mereka diberi fasilitas yang lebih layak di kota karena Kak Nabila dan Bang Weru ini seperti orang penting. Tapi terlihat mereka pergi tanpa membawa koper atau apapun yang mereka bawa ke sini. Mereka juga tidak pernah terlihat kembali, walau hanya sekedar mengambil barang bawaan mereka yang tertinggal. Dan bahkan lampu depan rumah itu masih menyala setelah ditinggal oleh mereka. Sampai ditemukannya potongan tubuh itu, warga masih belum tahu kabar tentang mereka. Singkat cerita, polisi sudah mengantongi identitas korban pemilik potongan tubuh tersebut. Tubuh itu ternyata milik seorang wanita bernama Cut Nabila Resmisari yang berusia 33 tahun. Saat itu, tercatat sebagai salah satu warga Aceh yang berprofesi sebagai seorang pengacara yang bekerja di bawah naungan kantor advokat swasta. Tapi di mana kepalanya? Entahlah, warga tidak ada yang tahu. Malam setelah polisi mengumumkan hasil tersebut, teror yang semakin nyata pun terjadi. Tepatnya sekitar pukul 21.30 WITA atau WIT. Ada seorang laki-laki yang baru saja pulang dari acara gereja. Orang ini kebetulan sepupu Mas Yaya. Panggil saja Abang Matius atau Bang Tius. Karena gereja ini lokasinya tidak terlalu jauh dari desanya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi jalan kaki dan pulang nebeng kawannya. Tapi dia salah turun. Dia turun di gang yang terkenal dengan keangkerannya itu. Dia ingin pergi ke gang sebelahnya, tapi lokasinya terlalu jauh, sedangkan jalanan sudah mulai gelap. Alhasil, dia memutuskan untuk memberanikan diri lewat gang tersebut. Baru beberapa langkah, niatnya terkecoh dan ingin putar badan lalu lewat gang sebelahnya saja. Karena Bang Tius ini tipe orang yang penakut. Baru saja putar badan, dia sudah dikagetkan dengan seorang perempuan dengan baju yang kumal penuh darah, rambut berantakan, dan tiba-tiba kepalanya jatuh lepas ke tanah. Bang Tius yang kaget melihat itu seketika langsung pingsan di tempat. Sampai besok paginya ada warga seberang yang melihatnya, dan warga tersebut langsung membangunkannya. Setelah Bang Tius terbangun, dia menceritakan semuanya sambil menangis dan minta diantar pulang lewat gang sebelah. Sejak saat itu, teror terus berlanjut sampai menjadi sangat ekstrim, dan semua teror itu selalu terjadi saat mendekati pukul 22. Sampai akhirnya, warga memberikan pengumuman bahwa tidak boleh ada warga yang masih melakukan aktivitas di luar rumah sejak pukul 21.30 dan sampai menjelang pagi demi keselamatan semua orang yang tinggal di desa itu. Tapi terornya semakin luar biasa. Pernah suatu malam terdengar suara seorang perempuan menangis. Suaranya seperti sosok itu sedang ada di depan pintu rumah masing-masing. Belum lagi suara tangisannya diiringi lolongan anjing yang saling bersaut-sautan satu sama lain. Terdengar cukup menegangkan sekali malam itu. Suatu hari, tetua di desa Mas Yaya pernah didatangi sosok hantu ini lewat mimpi. Kita sapa saja bapak tetua ini dengan nama Pak Tian.
Pak Tiam bercerita kalau hantu ini tidak bicara apa-apa, melainkan hanya menunjuk ke arah kepalanya lalu mengarahkan jarinya ke arah sungai. Ya, sungai yang airnya mengalir langsung ke laut lepas, yang artinya kemungkinan kepalanya dibuang ke laut. Besok paginya setelah mendapat wangsit tersebut, beliau mencoba memberitahu polisi agar diadakan pencarian di sekitar aliran tersebut. Tapi sangat disayangkan, masih belum juga membuahkan hasil. Karena sudah berbulan-bulan jenazah ada di rumah duka, akhirnya polisi memutuskan untuk memberikan jenazah kepada keluarganya yang di Aceh agar segera dimakamkan, walau tanpa kepala. Tapi teror itu belum selesai sampai di situ. Terornya terus berlanjut sampai hari-hari setelahnya. Bahkan orang di sana merasa jengkel. Seperti acara pernikahan atau ulang tahun yang harusnya diadakan secara meriah sampai tengah malam. Saat itu justru sebelum menjelang maghrib, acara harus sudah selesai dan dibubarkan. Karena warga sudah teramat jengkel, semua warga di desa itu berembuk untuk mencari solusi. Ketemulah satu solusi yang harus melibatkan upacara adat yang bertujuan untuk menenangkan arwah penasaran. Entah arwah itu ingin menuntut balas dendam ataupun seperti yang terjadi saat itu, yaitu mencari bagian tubuhnya yang belum ditemukan. Setelah dirasa itu solusi yang logik atau masuk akal, semua warga mulai bersiap-siap. Mereka mulai menyiapkan semua peralatan, mulai dengan sesaji dan makan-makan yang selalu dipersiapkan saat ingin mengatasi hal-hal seperti itu. Acara ini diadakan seminggu sebelum Natal 2017 dan bertepatan dengan liburan semester Mas Yaya. Karena barengan dengan liburan semester, jadi semua warga bisa ikut. Acara ini dilakukan di tepian sungai yang selalu dijadikan petunjuk oleh si hantu. Karena di tempat ini, hantu Nabila sering melempar korbannya ke dalam sungai, lalu disuruh mencari kepalanya. Meski pada akhirnya kepalanya masih belum juga ditemukan. Kembali ke acara adat warga. Setelah dirasa semua sudah memenuhi syarat, salah satu penuntun adat setempat memberi aba-aba pertanda bahwa acaranya akan segera dimulai. Semua hening dan fokus. Secara tiba-tiba ada angin yang sangat kencang datang. Padahal acara itu diadakan di siang hari dan terlihat tidak ada angin. Lantas angin itu dari mana? Mereka masih juga tidak paham. Tiba-tiba angin itu hilang dan berganti suara tangisan yang terdengar seperti sangat menyayat hati pendengarnya. Semua warga mendengar suara itu, tapi mereka tetap khusyuk dalam berdoa dan suasana tiba-tiba menjadi hening, lalu senyap. Warga enggan untuk berbicara dan memilih langsung pulang ke rumah masing-masing dengan membawa harapan semoga teror itu segera berakhir. Ternyata hal baik berpihak pada mereka, karena benar saja sejak malam itu dan hari-hari setelahnya, bahkan sampai saat ini, teror itu tidak muncul kembali. Tapi warga masih bertanya-tanya dengan kondisi Bang Weru. Mereka berharap agar Bang Weru tetap dalam kondisi baik-baik saja. Meski warga tahu jika kemungkinannya sangat tipis, mengingat kondisi sang wanitanya sudah seperti itu. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.